tema kita hari ini sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kades tadi, bahwa kita akan mengkaji tentang moderasi beragama. Moderasi beragama adalah cara pandang seorang dalam beragama. Moderat dia. Moderat artinya apa? Tidak condong ke kanan terlalu ekstrim atau condong ke kiri terlalu ekstrim. Tidak ke kanan-kananan sampai dia menjadi orang-orang Wahabi yang patok cingkrang, ya, apa tane jenggotnya panjang-panjang, baru hafal Quran 1 surat 2 surat aja udah bid'ah, haram, mauludan haram, yasinan haram. Zaman Rasul memang nggak ada yasinan, betul ya? Ya, ini mereka itu cenderung mengkaji Al-Quran ataupun hadis hanya tekstual saja, hanya berdasarkan maknanya saja, tanpa mengkaji begitu dalam kontekstual yang harusnya dimaknai, bahwa Islam itu datang adalah rahmatan lil alamin, untuk menjadi kasih sayang seluruh dunia ini, tanpa membedakan dia apakah dia muslim, non muslim, apalagi sesama muslim. Kok sesama muslim saling tengkar, maka yang seneng nanti para orang-orang non muslim, ya, orang-orang Israel seneng, mereka tepuk tangan karena orang Timur Tengah saling tukaran dewe-dewe satu sama lain, negara mereka konflik sehingga tidak bisa membantu Palestina. Saudara, Palestina sekarang yang di Gaza itu hancur lebur rumah mereka, apartemen-apartemennya, mereka mati ribuan di situ dan lain sebagainya. Karena apa? Karena mereka sibuk dengan peperangan masing-masing. Karena apa? Ideologi mereka membatasi mereka. Aku Syiah, aku Sunni. Nah, inilah yang tidak baik dalam kehidupan kita. Kalau kita ada Muhammadiyah, ada NU, aku Muhammadiyah, ngapain saya sholat di masjid NU? Saya NU, kenapa di masjid Muhammadiyah? Ini harus kita hilangkan batas-batas seperti ini. Kenapa? Karena persatuan itu sangat penting, Bapak Ibu semuanya, penting sekali. Maka moderasi beragama adalah sudut pandang kita dalam menerapkan kontekstualisasi agama dan implementasi agama itu seperti apa. Jangan sampai terlalu ke kanan. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada orang yang namanya Wahabi, ya, PKS yang cenderung panjang-panjang jenggotnya itu, mereka cenderung tekstual. Kalau yang tidak ada di zaman Rasul, maka tidak ada semuanya. Banyak sekarang yang nggak ada di zaman Rasul. Rasul itu haji naik apa, Bapak Ibu semuanya? Unta. Kita kalau pakai unta, kapan sampainya itu? Betul nggak? Insya Allah. Itu kapan sampainya? Unta berapa ribu yang akan kita siapkan untuk menemani kita perjalanan haji? Nah, ini salah satu sudut pandang yang harus kita hilangi. Zaman Rasul tidak ada pencatatan sipil yang namanya pernikahan. Bapak Ibu pasti nggak pernah mengenal yang namanya pernikahan Rasul itu tercatat di KUA, karena KUA belum ada ketika waktu itu. Terus sekarang ada di zaman sekarang nih. Pemerintah dengan regulasinya mengatur sedemikian rupa, wajib seorang warga negara Indonesia bila mana menikah harus mencatatkan diri. Kenapa seperti itu? Karena nanti ada hak-hak yang harus ditunaikan suami kepada istrinya. Andaikan dia itu menikah secara sirri yang tidak ada catatan KUA-nya, mungkin misalkan dia itu ada permasalahan dengan sang suami, kemudian nuntut dia itu suami saya Pak, nggak pernah saya dinafkahi selama 1 tahun. Mana catatannya? Ente ngaku-ngaku saja ini.
Saksinya adalah anak yang saya kandung itu. Mana bisa anak yang dikandung itu menjadi saksi? Bapak Ibu paham ya? Maka ini wajib kita tunaikan. Ini adalah undang-undang yang sedemikian rupa sudah diatur oleh pemerintah. Yang namanya di Indonesia itu, Bapak Ibu semuanya, tidak ada kemudian jalan beto motor niku tanpa helm, betul nggih? Karena apa? Karena kepala kita itu empuk, sementara jalan itu kasarnya luar biasa, kerasnya luar biasa. Kalau jatuh, maka sakit, bisa jadi mati, bisa jadi seperti itu. Nah sekarang ada orang yang ditangkap polisi, ini adalah sunnah, dia pakai surban. Wah, sebelum zaman Rasul, jenggotan pakai surban ya. Ini yang sunnah Pak Polisi. Bukan seperti Pak Polisi yang beda, itu apa helm itu? Enggak ada di zaman Rasul. Memang enggak ada di zaman Rasul. Rasul enggak pernah memerintahkan kita untuk berhelm, betul ya? Nah ini kawan-kawan semuanya. Maka ini tidak ada di zaman Rasul. Tapi karena sudah menjadi regulasi bersama, kesepakatan bangsa kita ini, maka disinilah adanya kesepakatan ini wajib kita tunaikan. Agar apa? Keselamatan kita semuanya itu terjaga ketika waktu berkendara. Ini adalah kita menjawab kalau misalkan itu tekstual. Karena mereka itu cenderung orang-orang Wahabi, orang-orang yang mengkafirkan orang lain, yang membid'ahkan, yang tidak ada di zaman Rasul itu semuanya bid'ah. Yasinan nggak ada zaman Rasul. Ya, memang nggak ada. Masa kemudian yasinan? Rasul emang nggak ada kerjaannya? Nah, ini memang Rasul itu sibuk dengan berdakwah, berperang melawan orang-orang kafir, karena yang dihadapi itu jauh lebih berat ya daripada zaman sekarang ini. Yang pernah menghadapi peperangan sebenarnya adalah para TNI, termasuk Bapak Kades, luar biasa ya. Alhamdulillah Allah masih memberikan umur panjang sama beliau. Artinya apa Bapak Ibu semuanya? Ini adalah peperangan yang luar biasa. Maka beliau tidak sibuk kemudian hal-hal yang ecek-ecek, misalnya seperti halnya yasinan. Kenapa kita sekarang ada yang namanya yasinan, tibaan? Karena apa? Karena kita sudah tidak sibuk dengan yang namanya peperangan. Ya mbah-mbah yang ada di sini pasti masih teringat bagaimana kronologi PKI zaman dahulu itu. Pasti seremnya luar biasa. Otomatis orang itu mau yasinan bingung karena di situ sudah dia takut-takuti oleh orang-orang yang ekstremis dari PKI. Ya, sholat dibantai di situ, kiai-kiai dipateni. 98 saya masih ingat juga, kami sebagai santri baru di pesantren pasti menjaga rumah kiai karena di situ ada ninja yang membunuh para kiai ketika waktu itu. Maka disinilah peran kita sebagai seorang muslim. Intinya moderasi beragama itu adalah menghargai, toleran terhadap sesama. Jangan sampai meyakini bahwa diri kita itu yang paling benar, yang paling baik. Yang enggak yasinan maka neraka jahanam, yang enggak jenggot panjang neraka jahanam dia. Seakan-akan surga itu disediakan untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Dan begitulah kami jadikan kalian wahai umat Muhammad sebagai umat wasaton, umat tengah-tengah yang tidak condong ke kanan terlalu ekstrim, tidak condong ke kiri terlalu ekstrim. Siapakah yang condong ke kiri? Ya, contohnya adalah orang-orang yang liberal, yang semuanya halal, mabuk-mabukan halal, zina monggo. Nah, ini adalah orang-orang yang cenderung ya ekstrem kiri, yang melegalkan semuanya, padahal itu adalah haram di mata Allah. Termasuk adalah para PKI yang tidak mempunyai agama, ateis. Dia merasa bahwa di dunia ini nggak ada penciptaan, kita hidup sendiri. Seperti halnya misalkan belatung itu nggak ada yang menciptakan, kata mereka seperti itu.
Teori mereka teori Darwin ya, manusia itu tercipta dari monyet, kemudian berevolusi menjadi orang yang setengah bisa berdiri, kemudian berdiri tegak, kemudian pinter dia dan lain sebagainya. Nggak ada seperti itu Bapak Ibu semuanya. Kita itu pasti ada yang menciptakan. Kenapa kok ada yang menciptakan? Ya, yang menciptakan itu adalah Allah tentunya. Karena apa? Karena kalau selain Allah, Tuhan-Tuhan yang lain, ini konsep Islam ya. Nanti kita berbicara tentang konsep-konsep yang lain. Allah itu maha segalanya. Maka karena Allah itu maha segalanya, tidak mungkin kemudian bisa kita melihatnya. Orang yang diciptakan Allah saja tidak bisa kita lihat. Bapak Ibu pernah melihat jin? Yang ada di samping samping kita itu ada jin namanya. Ya. Komunitasnya banyak ada di sekitar kita, tapi kadang kita hanya melihat 1-2 sosok seorang jin saja. Terkadang berupa genderuwo, pocong, karena mereka menampakkan diri kepada kita, bukan kita masuk ke alam mereka, tidak. Mereka cuma ingin iseng kenalan sama kita, mengganggu kita, kadang seperti itu. Itu adalah jin. Jin saja yang diciptakan oleh Allah itu tidak terlihat, apalagi Allah yang telah menciptakan dunia seisinya ini. Betapa besarnya itu. Malaikat sekarang, malaikat itu samping kita itu ada malaikat Raqib, ada malaikat Atid yang mencatat kebaikan, yang mencatat keburukan. Apakah Bapak Ibu pernah ningali mereka berdua? Pernah salaman nggak kira-kira? Raqib aja ditulis ya, kita negosiasi sama dia. Nggak ada seperti itu. Maka ini kawan, Bapak Ibu semuanya, tidak ada yang dapat melihat, tapi kita wajib percaya, betul ya? Wajib percaya ya. Ya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang-orang yang beriman itu siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang percaya dengan kegaiban. Kegaiban itu banyak sekali. Termasuk adalah yang saya sebutkan tadi, malaikat, jin dan lain sebagainya. Orang yang tidak percaya maka dia adalah kafir. Artinya apa Bapak Ibu semuanya? Kepercayaan kita itulah yang senantiasa kita pegang sampai mati. Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian kepada agama kalian dengan kafah, sungguh-sungguh. Jangan kita setengah-setengah dalam menjalankan agama ini. Ada orang yang cuma menjalankan agama ini setengah-setengah. Sholat dia setengah, maghrib toh, isya toh, yang lain nggak pernah sholat. Ini setengah-setengah namanya Bapak Ibu. Moderasi beragama itu selain kita menghargai orang lain, kita juga masuk ke agama kita ini dengan sungguh-sungguh tanpa menyalahkan orang yang lain dengan konsep dari agama kita. Betul ya Bapak Ibu semuanya ya. Kalau mungkin kalau di masyarakat kita tidak terlalu banyak perbedaan ya, karena memang kebanyakan masyarakat sini adalah Muslim, Kudus juga demikian. Tapi kalau kita misalkan sampai ke Kalimantan Barat sana, saya tahun kemarin alhamdulillah sudah sampai ke Kalimantan Barat, penelitian tentang moderasi beragama, bagaimana interaksi orang Muslim dengan orang Hindu, orang Buddha yang ada di sana. Saya juga sudah sampai ke Bali, berinteraksi dengan orang Bali, penelitian di sana selama 3 hari 4 hari. Itu saya mendapatkan harmonisasi yang begitu indah Bapak Ibu semuanya. Meskipun Muslim, tapi mereka tetap berinteraksi dengan baik dengan orang-orang non-Muslim. Ini wajib kita jaga. Apa artinya? Antara kesatuan Republik Indonesia inilah yang harus sebenarnya kita jaga. NKRI ini harga mati. Nggak perlu harus kita perdebatkan ente kafir, ente masuk neraka, aku nggak mau berteman denganmu. Ini nggak boleh. Nggak ada perbedaan seperti itu. Orang-orang yang rata-rata mendebatkan tentang agama ini adalah orang-orang yang, mohon maaf ya, pemahaman keagamaannya itu masih sangat dangkal. Dia hanya mengutip 1-2 Al-Quran ya, kemudian mengaplikasikannya dalam kehidupannya. Kemudian yang berbeda dari dia
kemudian dikatakan sebagai orang yang sesat, orang yang tidak masuk surga, bukan dari golongan kami dan lain sebagainya. Maka inilah yang menjadi titik poin pembahasan kita. Tidak boleh kita bersikap seperti itu, kita wajib tengah-tengah. Zaman dulu Bapak Ibu semuanya ada yang namanya kepercayaan Qadariyah. Ada sekte dalam Islam itu namanya Qadariyah. Jauh sebelum NU Muhammadiyah ada, ya, Persis dan lain sebagainya ada di muka bumi ini, belum ada. Yang namanya Qadariyah sama Jabariyah. Qadariyah itu apa? Seakan-akan kekuasaan ini miliknya manusia. Manusia inilah yang menentukan segalanya. Tidak ada kemudian peran Tuhan Allah, tidak ada. Aku seperti ini karena usahaku sendiri. Tidak ada peran Allah di situ. Itu namanya Qadariyah. Jabariyah itu semuanya tergantung pada Allah. Kata seperti itu. Ini dua sekte yang salah. Kita harus menjadi tengah-tengah. Kenapa seperti itu? Jabariyah contoh seperti ini Bapak Ibu semuanya. Ada orang maling, kemudian ketangkap dia sama Pak polisi, dipukuli di situ. Kenapa ente maling? Ini sudah takdirnya Allah. Wah, enak sekali. Kenapa ente zina? Ini sudah takdirnya Allah. Tiba-tiba kelamin saya tidak bisa digerakkan, jadinya seperti itu. Ini Jabariyah Bapak Ibu semuanya. Ini kacau kalau pemaknaan agama seperti ini. Semuanya memang ditakdirkan Allah, tapi Allah itu tidak menakdirkan hal-hal yang buruk. Paham ini ya? Sakit dipahami ya? Artinya apa? Kita ada ikhtiar di situ. Kita dikasih kesempatan Allah untuk ikhtiar. Kenapa orang bisa masuk surga? Kenapa bisa masuk neraka? Karena ada ikhtiar di situ. Meskipun semuanya nanti ya sebagai umat Islam itu pasti akan masuk surga. Ini kita bisa memahami bersama ya. Orang yang masuk Islam pasti masuk surga. Masalahnya dia di neraka berapa tahun? 1 tahun, maaf, 1 hari saja ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seperti halnya 1000 tahun lamanya. Masya Allah di dunia 1 hari. Orang-orang yang seperti itu pasti masuk surga. Hanya saja nyicipi dia di neraka berapa ribu tahun. Alhamdulillah. Maka Bapak Ibu semuanya, ini yang harus kita sikapi. Nggak ada kemudian Qadariyah Jabariyah. Kita wajib berusaha. Contoh misalkan Bapak Ibu semuanya mempunyai anak, pengen dia sukses, wajib kita menyampaikan kepadanya, nak kamu harus berusaha, nak kamu ikhtiar. Setelah ikhtiar, doa, nah yang banyak nanti baru diserahkan kepada Allah. Tidak boleh kemudian, nanti kalau sudah waktunya CPNS ya saya lulus dengan sendiri. Kalau memang sudah takdirnya Allah Pak, nanti saya akan lulus sendiri. Anak yang seperti itu Bapak Ibu semuanya, kalau minta makan ya, nanti kalau sudah takdirnya Allah kamu makan sendiri kamu nanti. Wah, cewek betul. Ini kacau, pemahaman Qadariyah Jabariyah ini kacau. Maka kita Bapak Ibu semuanya dikenalkan yang namanya NU ini, NU ya, melatar belakangi konsep ketuhanan itu adalah mengikuti Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, di mana beliau-beliau itu konsep teologinya tidaklah Qadariyah juga tidaklah Jabariyah. Kita tengah-tengah, ummatan wasatan, umat yang moderat, yang tengah-tengah itulah yang namanya Qadariyah Jabariyah. Kemudian ada yang namanya Syiah. Ya, Syiah itu adalah sekte Islam di mana mereka itu meyakini bahwa malaikat Jibril itu salah memberikan wahyu. Harusnya kepada Ali bin Abi Thalib, tapi di situ malahan salah kepada Muhammad yang anak dulure Ali bin Abi Thalib. Mereka meyakini seperti itu. Harusnya Ali bin Abi Thalib itulah yang menjadi Nabi akhir zaman. Maka keturunan Ali di sinilah mereka kultuskan, seakan-akan mereka itu adalah nabi yang tidak bisa salah dan lain sebagainya. Padahal hanya Nabi Muhammad saja yang menjadi nabi, dan seluruh manusia itu pasti pernah salah, kecuali nabi-nabi Allah pasti sudah dihapuskan kesalahannya. Maka
Ya, Bapak Ibu semuanya, ini adalah sekte dari Alawiyin atau orang-orang Syiah. Ada yang namanya Ahmadiyah. Ada yang berprinsip bahwa Ahmadiyah ini mempunyai nabi, Bapak Ibu semuanya. Akhir zaman katanya, karena yang namanya Nabi Muhammad yang dikatakan sebagai Khatimul Anbiya, pemungkas para nabi atau akhir para nabi, mereka mengatakan Khatamul Anbiya, cincinnya para nabi. Kalau cincinnya para nabi berarti masih ada potensi nabi lagi. Mereka mengatakan nabi kami itu adalah Ahmadiyah, ya, Mirza Ghulam Ahmad yang ada dari India. Bapak Ibu kalau kenal film India, Aca-Aca Nahi-Nahi, itulah nabi mereka, Aca-Aca Nahi-Nahi. Nah ini kawan, yang apa namanya, yang kita kenal sebagai Ahmadiyah. Dua-duanya gimana? Berarti dua-duanya adalah salah. Kalau memang itu adalah salah, kita jaga keyakinan kita, kampung kita jangan sampai dimasuki orang seperti itu. Andaikan misalkan sudah ada, gimana? Kita laporkan kepada MUI, ya, MUI terdekat sudah ada, MUI yang akan datang ke rumah mereka, jangan sampai mereka menyebarkan pahamnya Ahmadiyah, Syiah dan lain sebagainya. Kita jaga bersama kampung kita ini. Karena bahaya sekali Bapak Ibu semuanya. Masa kemudian ada nabi lagi selain Nabi Muhammad SAW? Nggak ada. Ini tidak ada. Kita yakin bahwa nabi adalah nabi terakhir. Jangan sampai kemudian moderasi beragama, kalau ada orang seperti itu langsung kita masa bersama, nggak boleh. Karena negara kita adalah negara hukum, ya, negara undang-undang, ya, negara yang berasaskan Pancasila. Nah, kita berbicara tentang Pancasila, Bapak Ibu semuanya. Founding father dari tokoh-tokoh yang telah mendirikan agama kita itu, mendirikan negara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah berlandaskan Pancasila, bukan berlandaskan agama. Perlu dicatat mungkin ya, karena zaman dahulu ada yang namanya negara Islam yang ingin didirikan oleh Kartosuwiryo di tahun 48. Setelah kemerdekaan 3 tahun kemudian ada pemberontakan namanya Kartosuwiryo, LDII, ya. Ini LDII ini di Jawa Barat dan sekitarnya itu pemberontakan besar, ya. Dan mereka menyatakan bahwa kalau memang Indonesia ini tidak syariah Islamnya, maka kami akan memberontak kepada negara ini. Kira-kira sebagai seorang muslim boleh nggak kira-kira? Kita kan muslim nih, tapi kemudian boleh nggak kita mengikuti konsep mereka sebagai negara syariah? Kira-kira pripun Bapak Ibu? Misalkan jenengan disuruh milih antara undang-undang dari Al-Quran atau undang-undang dasar 45, kira-kira Bapak Ibu memilih yang mana? 45? Betul. Kenapa kok 45? Kenapa konsep Pancasila ini wajib hadir di tengah-tengah kita? Karena di situ ada orang-orang minoritas, dari non-muslim, dari Hindu yang ada di Bali. Banyak sekali saudara-saudara kita yang ada di Bali, meskipun bukan saudara seiman, tapi mereka adalah satu negara dengan kita. Nah, ini wajib kita menghormati mereka. Yang ada juga non-muslim, Kristen yang ada di samping-samping kita ini, mungkin nggak terlalu banyak, tapi di situ ada. Mereka juga tidak menginginkan adanya negara, ya, berasaskan Islam. Karena kalau berasaskan Islam bahaya sekali, mencuri saja bisa potong tangannya. Potong tangannya itu potong yang sebelah sini Bapak Ibu semuanya. Jadi tangannya, pergelangan tangannya inilah yang dipotong, tapi tidak langsung dipotong, ya, ada pengadilannya di situ. Mencurinya harus lebih 1 nisab, yaitu 45 juta. Nah ini sayangnya, ya, undang-undang kita, sayangnya ini kritisi sedikit saja. Kalau memang undang-undang kita itu adil, harusnya orang-orang yang koruptor lebih dari triliunan, Masya Allah, ada yang menghancurkan negara gara-gara triliunan ditilep begitu saja. Orang-orang seperti itu bukan hanya tangan kanannya dan tangan kirinya saja, kaki
kaki-kakinya harusnya dipotong ya, kalau memang itu berlaku di negara kita. Sayangnya undang-undang kita kalau orang yang nyuri ayam saja dihukum 3 bulan, harusnya orang-orang yang mencuri lebih dari 1 miliar itu adalah seumur hidup atau hukuman mati. Sayangnya undang-undang kita kalau sama orang-orang yang bawa itu tumpul, seperti halnya pisau kita, kalau ke bawah itu tumpul, maaf, kalau ke bawah itu tajam, maaf ya, kemudian ujung dari pisau itu biasanya tumpul ya, kalau ke atas itu tumpul. Artinya kalau sama orang-orang yang berkedudukan tinggi, malahan mereka bisa menikmati korupsinya. Setelah korupsi paling dihukum 1 tahun 2 tahun dengan fasilitas yang sangat luar biasa di penjara. Habis itu mereka keluar bisa menikmati korupsinya. Alhamdulillah. Meskipun demikian Bapak Ibu semuanya, mereka tidak akan bisa selamat dengan siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan mereka tidak akan berkah untuk selama-lamanya. Mereka akan senantiasa dihantui rasa takut sampai di akhirat nanti. Disitulah ada juga yang LDII. Nah, ada lembaga dakwah Islam Indonesia. Ini hati-hati. Ada sekte yang seperti itu di Indonesia ya. Di kampung kita mungkin ya. Dan bannernya sangat besar sekali. Mereka itu kalau ke tamunan kita, mereka akan ngepel lantainya. Karena dikiranya kita itu najis, ya, bukan dari golongan mereka. Ini orang yang ekstrim, bahaya sekali. Kalau memang ada orang seperti itu, malahan jenengan tamu terus mawon. Jadi bendipa, harus yang ketinggalan, aku tak tunggu namun saya. Habis pulang padahal kita dari rumah dia, ngepel ya kan, ngepel, nyuci bekas-bekas kita, bekas-bekas tamunya tadi. Gila mawon kalau ada orang seperti itu. Kita bertamu lagi, nanti anak istri kita ajak juga sekalian ke sana. Ini biar pegel-pegel ya. Ini LDI seperti itu, bahaya. Orang kok menghukumi najis orang yang lain, padahal anak Adam itu nggak ada yang najis. Sampai bangkainya anak Adam itu nggak ada najis. Kita seperti hanya ikan, Bapak Ibu semuanya. Bangkai kita itu tidak najis. Maka orang-orang seperti itu kok bisa ada hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah. Jangan sampai warga kita terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran seperti itu. Ada juga yang kejawen. Dia merasa bahwa dirinya itu orang Jawa yang dahulu yang mempraktekkan kejawen ya, ilmu-ilmu Jawa, meskipun dia dalam KTP-nya adalah Islam. Karena satu kampung tidak Islam, malu dia kemudian tidak Islam sendiri. Tapi dia tidak mau sholat, maka ini perlu ada diskusi di situ, ada ceramah di situ. Kita dekati orang-orang seperti itu agar kembali kepada jalan yang benar, yang baik. Tidak perlu harus kita debatkan. Ini adalah moderasi beragama, Bapak Ibu semuanya. Kesalahan kebanyakan orang-orang yang ekstremis seperti itu adalah kebanyakan mengambil sisi-sisi Al-Quran ataupun Al-Hadis, mencomotnya tanpa mengetahui asbabul wurud yang ada di dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis seperti itu. Contohnya saya sampaikan, fa'idza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqab. Itu ada di dalam Al-Qur'an. Saya akan artikan. Fa'idza laqitum, nalikane awakmu kabeh ketemu al-kafaru, orang-orang yang kafir, fadarbar riqab, mongko ketok gulune wong mau. Masya Allah. Oh, ini ada di dalam Al-Quran. Kalau ini kita praktekkan, hancur negara kita. Kita di depan kita misalkan ada orang yang lewat, pas kalungnya adalah kalung salib, kita pancung kepalanya, mati lah dia. Kita dalilnya fa'idza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqab. Masih emot Amrozi dan kawan-kawan yang menghancurkan Bali dulu dengan bom Balinya, ada ratusan orang yang meninggal, baik itu Muslim ataupun non-Muslim, baik itu pribumi ataupun orang luar negeri. Mereka mengatakan seperti
seperti itu, mengambil dalil-dalil yang salah sebenarnya. Padahal Al-Quran itu adalah sekali lagi rahmatan lil alamin, kasih sayang untuk semua alam. Kenapa ada ayat-ayat seperti itu? Karena waktu itu ada peperangan. Otomatis ayatnya adalah ayat-ayat tentang peperangan. Kalau kalian ketemu orang kafir berhadapan-hadapan nih di peperangan, bukan di konsep aman seperti kita ini. Kalau Bapak Ibu di Israel, monggo sampai di Israel lah, ada orang Israel lah, kita pancung lehernya mereka daripada mereka ngebom sembarangan kepada saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza sana. Nah, kita bunuh mereka, itu boleh Bapak Ibu. Tapi kalau dalam kondisi aman seperti ini boleh buatan? Enggak boleh. Ini sama seperti halnya hadis Rasul, umirtu an uqatilan nas. Saya diperintahkan Allah untuk membunuh orang hatta yashhadu alla ilaha illallah, sampai mereka bersyahadat tiada Tuhan selain Allah. Kalau kita aplikasikan hadis ini tanpa melihat asbabul wurudnya, sebab-sebab turunnya hadis ini itu apa, maka hancur negara kita. Tidak ada perdamaian di situ. Padahal Rasul mengatakan dalam hadisnya yang lain, man qatala mu'ahadan, orang yang membunuh kafir mu'ahad. Kafir itu ada beberapa Bapak Ibu semuanya. Kafir yang pertama adalah kafir harbi. Kafir harbi itu adalah kafir yang telah merusak citra muslim, menghancurkan negara muslim, mendudukinya, meninvasinya, menjarahnya, menjarah kekayaannya. Ini sama seperti hanya Belanda zaman dahulu yang diperangi oleh mbah-mbah kita dulu, diusir dari tanah kita setelah 350 tahun lamanya, merusak dan menghancurkan negara kita, mengambil kekayaannya sampai ke Eropa sana, dijual sama mereka, diperkaya sama mereka. Maka ini adalah kafir harbi, wajib kita memeranginya. Yang kedua adalah kafir mu'ahad, kafir dhimmi. Yang kedua, kafir dhimmi itu kafir yang datang ke negara kita, kemudian mereka itu untuk memajukan sama negara kita. Contohnya seperti apa? Bapak Ibu kenal Sintayong, pelatih timnas Indonesia ya. Nah, itu adalah orang kafir tapi mau memajukan negara kita. Itu wajib kita lindungi, namanya kafir dhimmi. Ada yang ketiga namanya kafir mu'ahad, kafir yang menjadikan satu kesatuan NKRI. Mereka sama-sama NKRI, mereka warga negara kita, tapi sayangnya mereka kafir. Bukan satu agama dengan kita, tapi satu negara dengan kita. Maka Rasul mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, kafir yang telah menyatukan barisan untuk menjaga suatu negara, yaitu NKRI dalam hal ini, undang-undang bersama, maka lam yarih raihatal jannah, dia tidak akan menemukan baunya surga. Subhanallah. Padahal surga ini dicium, dapat tercium selama perjalanan 50 tahun lamanya. Masya Allah, 50 tahun Bapak Ibu sampai ke surga nanti. Sebelum sampai 50 tahun perjalanan itu, perjalanan kaki, sudah tercium bau harumnya surga. Orang yang membunuh kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium baunya surga, apalagi masuk ke surganya. Paham sampai di sini nggih? Artinya apa? Kalau kita aja sesama orang Islam dengan orang non muslim tidak boleh saling membunuh, berarti kalau kita dengan orang muslim wajib saling menjaga satu sama lain, ya. Seperti hanya sabda Rasul, al-mu'min wal mu'min kal bunyan yasudduhu ba'duhu ba'dun. Satu orang muslim dengan orang yang lain seperti halnya bangunan, betul, satu bangunan yang saling kuat menguatkan. Ada di situ yang jadi lantai dasarnya, ada yang jadi perancak bangunan tersebut, ada yang jadi atapnya, ada yang jadi WC-nya. Perumpamaan ini adalah bangunan, guys. Jadi
bangunan itu saling kuat menguatkan. Bayangkan Bapak Ibu semuanya mempunyai rumah yang indah, tapi di situ nggak ada WC-nya. WC-nya teng pundi niku, ngapunten nggih. Buang hajatnya di mana? Maka ini nggak bisa dikatakan sebagai bangunan yang utuh. Muslim pun demikian, nggak boleh satu sama lain saling menghina gara-gara dia menjadi WC misalkan. Alah kamu kerjaanmu apa, ecek-ecek tukang sampah misalkan, nggak boleh kita seperti itu menghina bangunan, padahal kita saling menguatkan satu sama lain. Perumpamaan yang sangat indah yang harus kita tunaikan ya dalam kehidupan sehari-hari kita, indah sekali. Ada yang jadi WC, ada yang jadi atap. Atap itu adalah kepala di situ ya, panas dingin dialah yang menaungi seluruh bangunan itu. Ibarat ini kita kepala desanya itu, panas hujan dia tetap menjadi kepala. Ini luar biasa. Maka berat sebagai seorang kepala itu nanti akan dipertanggungjawabkan suatu ketika di akhirat. Tentunya kita wajib menghormati semuanya, tidak boleh mengunggulkan satu sama lain ya, yang mana mereka adalah satu bangunan yang saling kuat menguatkan untuk kita semuanya. Saya kira itu nanti kita akan panjangkan dengan diskusi mawon ya Bapak Ibu. Kalau ada yang bertanya monggo saya persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur kepada Pak Arif. Selanjutnya yaitu sesi diskusi Bapak Ibu. Kami ingin membuka pertanyaan bagi para Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silakan. Silakan, monggo Bapak Ibu. Mungkin ada permasalahan masalah tentang moderasi beragama yang di desa, kita coba share, kita coba bahas bersama sehingga ada titik poin di situ, ada penyelesaian tentang beriku, monggo. Kalau dari Bapak Ibu mungkin dari sana. Ayo, kakak.